Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah atau di jalan atau dimanapun, selamat malam untuk kita semua. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah doa secara komunal. Tetapi saya akan berdoa dengan doa pastoral nanti. Biarlah di tengah minggu ini, di tengah-tengah kita lagi sedang sibuk dengan pekerjaan kita, dan juga mungkin kita lagi sedang bergumul dengan satu persoalan, satu masalah, atau kita lagi sedang senang-senangnya karena kita mendapat kemudahan, kelancaran, dan mungkin juga berkat dari Tuhan. Apapun situasi Bapak Ibu di rumah, semua itu atas izin Tuhan. Kalau atas izin Tuhan, maka situasi yang mungkin kita tidak terlalu sukai pun harus kita syukuri. Karena pada dasarnya iman orang percaya, dalam segala hal kita ucapkan syukur. Atas dasar inilah maka kita sejenak tinggalkan kesibukan kita, tinggalkan segala aktivitas kita untuk duduk sejenak di hadapan hadirat Allah. Kita akan memuji Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh, dan juga nanti kita akan mendengar sedikit firman Tuhan, dan terakhir kita akan berdoa. Saya harap Bapak Ibu sudah ada di tempatnya masing-masing, mempersiapkan hati dan juga tentu suasana yang mendukung supaya kita tetap bisa berdoa di tengah-tengah kebisingan dunia ini. Baik, mari kita mulai. Saya ajak kita naikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 78, Di Atas Yesus Karanghu. Yesus diumpamakan seperti batu karang. Ketika engkau berdiri di atas karang itu dan menjadikan Yesus sebagai karang, sebagai dasar kita berdiri, maka sandaranmu sangat kuat. Tapi ketika engkau berada di pasir yang notabene dalam arti bukan Yesus tapi dasar yang lain, kita akan runtuh. Kita nikmati pujian ini dengan menaikkan pujian ini, semua bait, ada 4 bait. Kita naikkan dengan penuh iman. Sandaranku tidak yang lain melainkan darah domba-Hu. Genap amalku pun seperti kain yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus karangmu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus karangmu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain musik saja. Di
berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih karena sejenak kami boleh berhenti dari segala kegiatan dan aktivitas kami. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan kami mengambil waktu sejenak untuk duduk bersama dengan Tuhan dan menikmati relasi hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami semua boleh datang di hadapan-Mu, menyampaikan seluruh pergumulan hidup kami dan tentu juga rasa syukur kami karena Engkau yang memimpin kami melewati hari demi hari di tahun yang baru ini, dan juga di tengah minggu ini kami boleh berelasi dengan Tuhan. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan menolong menyertai mereka dan memberikan mereka damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai ibadah singkat kami dalam ibadah doa malam hari ini dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, ada satu pujian lagi sebelum kita mendengar sedikit firman Tuhan, yaitu dari 176, nyanyian kemenangan iman 176. Ini membicarakan tentang hati bersih, ya. Hati yang bersih itu Tuhan Yesus yang memberi. Nah, hati bersih ini atau pujian tentang hati bersih ini membicarakan satu kerinduan umat Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin kotor, di tengah-tengah dunia yang semakin penuh dengan dosa dan segala kejahatannya. Biarlah kita sebagai umat Tuhan hidup dengan hati bersih walaupun dunia ini makin merosot. Kita naikkan pujian ini, nyanyian kemenangan iman 176, hati bersih ya Yesus memberi. Ya Tuhan, aku hendak disucikan. Ku minta Tuhan, perintahkan hatiku. Segala berhala Tuhan halaukan. Ya Tuhan, datanglah aku padamu. Hati bersih ya Yesus memberi. Ku rindu sekarang akan hati suci. Musik saja. Bait yang kedua. Pandanglah dari takhta-Mu di surga, dan tolong aku berserah padamu. Aku dari dosa hendak merdeka. Ya Tuhan, datanglah aku padamu. Hati bersih ya Yesus memberi. Ku rindu sekarang akan hati suci. Saudara, hidup kita tidak terlepas dari segala pencobaan dan juga segala ancaman-ancaman, godaan, dosa. Kita mesti menjaga hidup kita. Dunia yang semakin buruk, dunia yang semakin kelam, tapi orang percaya akan tetap hidup dalam kesucian dan kemuliaan Tuhan. Saya ingin membacakan satu ayat untuk kita yang saya ambil dari Efesus 6 ayat 12. Kita baca Efesus 6 ayat 12.
Saya akan membacanya untuk kita. Efesus 6 ayat 12 berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Lalu ayat 13, saya sambung satu ayat lagi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya. Nah, saudara-saudara, ayat ini menggambarkan bahwa dunia tempat kita tinggal bukanlah dunia yang damai. Walaupun hari ini pemimpin-pemimpin bangsa bilang kita sedang masuk dalam era kedamaian yang tanpa perang gitu ya. Memang betul, perang secara fisik kayak perang dunia pertama, perang dunia kedua tidak terjadi. Tetapi peperangan rohani selalu ada dan selalu terjadi. Kenapa? Karena peperangan rohani itu sudah dimulai dari sejak pertama kali manusia diciptakan sampai hari ini. Jadi kalau Alkitab bilang perjuangan kita itu belum berhenti. Kita sedang melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia ini. Ini bicara tentang dunia roh, saudara. Ya, karena itu kita jangan terlena. Kita jangan hanya melihat kedamaian fisik kita saja. Kita lihat Indonesia lagi damai ya, ekonomi mulai naik, kita seneng gitu ya, Covid mulai mereda, kita udah seneng gitu ya, kita udah bisa ke mall, kita sudah bisa ke tempat-tempat wisata, kita udah sempat bisa ke restoran, kemana kita rasa ada kedamaian, ketenangan, dan mulai kita rasakan kebebasan. Jangan terlena, kita tetap di dalam peperangan rohani, dan peperangan rohani ini baru akan usai kalau Yesus Kristus sudah datang. Jadi ini penting. Kita boleh kemana saja oke. Kita bisa bilang ini damai secara fisik oke. Tapi ingat, dimensi hidup kita yang kedua yaitu hidup secara rohani, spiritual. Kita terus dalam peperangan. Pendeta Stephen Tong pernah berkata, hidup ini adalah peperangan. Perang setiap hari. Dengan apa? Dengan kuasa kegelapan. Karena itu di sini kita dinasihatkan supaya kita tetap hidup di dalam kewaspadaan. Kewaspadaan dalam rohani kita, iman kita jangan tinggalkan Tuhan. Nah, dari apa yang saya bacakan tadi, bahwa hidup ini ada perjuangan ini sedang melawan penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat di dunia ini, maka ada 3 sikap hidup yang harus kita miliki. Yang pertama, senantiasa hidup dalam iman. Ini pesan firman Tuhan pertama. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ekonominya sudah pulih, ya, sudah banyak duit kira-kira begitu ya, sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi, tidak ada lagi yang ditakutkan, Covid sudah melemah, sudah kayak flu biasa, dan kita sudah bebas kemana-mana, kita bebas buat apapun. Ingat, itu bukan situasi yang selalu membawa kebaikan. Karena saat seperti itu kita justru melupakan hidup dalam iman kita. Ya, kita tidak hanya dalam kesusahan saja kita hidup dalam iman. Hanya dalam pergumulan berat saja baru kita butuh iman, tidak. Dalam situasi yang sangat-sangat lancar, yang sangat-sangat baik, justru di situ kita rawan jatuh dalam iman. Karena itu senantiasa hidup dalam iman, Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu di rumah, tapi ingat, hiduplah dalam iman senantiasa. Yang kedua, nasihat firman Tuhan sehubungan dengan fakta yang disampaikan oleh ayat tadi. Jangan melepaskan keyakinan kita. Jangan pernah melepaskan keyakinanmu, imanmu, atau juga penyerahan dirimu. Banyak orang kalau sudah dalam kondisi yang bebas, dia kontrol akan
kehidupannya lepas gitu ya, atau tidak ada gitu ya, sehingga kita rawan sekali gitu ya. Tiap hari kita mesti menyerahkan diri, setiap waktu kita mesti berserah diri pada Tuhan. Tidak ada hari tanpa penyerahan diri. Kalau bisa jadikan ini moto hidup kita, tidak ada hari tanpa penyerahan diri. Harusnya ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Yang terakhir, nasihat firman Tuhan untuk kita berdasarkan Efesus 6 ayat 12 tadi. Jangan mengundurkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya, ini yang paling penting. Jangan mengundurkan diri. Ya. Terus terang, persekutuan dengan Tuhan di masa pandemi ini bisa plus, bisa juga minus, ya. Plusnya apa? Banyak orang di masa pandemi ini justru makin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kengerian, ketakutan, kekhawatiran yang disebabkan oleh pandemi itu membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, ada orang yang bersikap seperti itu. Tapi jangan salah, ada orang yang bersikap kebalikannya. Ya, justru dengan yang sebelum pandemi dia begitu giat dalam persekutuan, dia dulu begitu rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin doa, rajin renungan. Ketika masa pandemi ini dia malah putus hubungan dengan Tuhan. Dia makin jauh, ya. Dia merasa ya tidak butuh Tuhan justru. Karena apa? Ya bukannya membawa dia tambah dekat, tapi dalam situasi ini membuat dia merasa saya enggak buat apa-apa buat Tuhan, enggak apa-apa kok. Ya. Akhirnya dia makin jauh, saudara-saudara. Nah, nasihat ini untuk mengingatkan kita kembali. Ya, apakah kita masih akan ibadah online atau nanti kita sudah pertemuan tatap muka? Ingat, prinsipnya tetap sama. Ya, jangan pernah mengundurkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, saya mengamat-amati ibadah online kita, kok belakangan ini makin sedikit yang ikut ya. Ya, mudah-mudahan saya salah melihatnya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ikutnya sore hari atau malam hari, saya nggak tahu. Ya, kalau ikut sore hari, malam hari sih nggak masalah. Tapi kalau nggak ikut selama satu hari minggu itu ya, atau satu minggu itu ya, wah sangat menyedihkan. Ingat, ini pesan firman Tuhan, jangan pernah mengundurkan ya dari persekutuan dengan Tuhan. Ini penting sekali. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dengan 3 pesan yang singkat dari firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, mari kita akan siapkan hati kita untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian lagi, yaitu dari pujian nyanyian kemenangan iman nomor 192. Hantarku di jalan yang berat. Ya, ketika kita nanti jalan kita berat, jalan kita terasa seret dan sebagainya, kita tahu ada satu yang selalu menghantar kita untuk lewatin jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang berkerikil-kerikil itu, yang kerikil tajam itu. Tuhan akan selalu menghantarkan kita untuk melewatinya satu persatu. Ini inti dari pujian ini. Kita naikkan pujian ini, nanti setelah itu baru kita berdoa. Hantarku di jalan berat, hantarku kalau penat, ku sejahtera kalau terang, cintamu bergemilang, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku. Di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. 2. Engkau perlindunganku kalau
angin keras mendung. Karena Tuhan hampirlah, ku senang sentosalah. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku. Di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Musik saja. Bait yang ketiga. Tuhan benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau hidupku tak senang, Tuhan yang menghiburkan. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku. Di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Terakhir, kalau hidupku lenyap, ku menghantar jiwaku, tusuk dengan bertetap dalam keselamatanku. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku. Di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami yang menjadi umat ketebusan Tuhan, yang sedang hidup di masa-masa pandemi yang tidak mudah untuk kami lewati, tapi kami terus diingatkan oleh kebenaran-Mu agar kami tetap kuat dalam perjalanan ini. Hamba sebagai gembala di tempat ini, hamba mohon Engkau Sang Gembala Agung untuk terus memberkati umat Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Hamba menyerahkan keluarga Pak Edi Warman, Ibu Ana Leli dan keluarga. Berkati mereka berdua dalam kesehatan, kehidupan pribadi mereka, dalam segala pergumulan, baik pekerjaan maupun rumah tangga mereka. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, sukacita dari Tuhan. Begitu juga dengan Pak Andi Ujang dan Ibu Pebi dan anak mereka Victoria, Mama Ahun, sebagai orang tua kekasih mereka. Berkati keluarga ini, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang mereka butuhkan dalam kesibukan mereka setiap hari, iman mereka, dan juga pertumbuhan spiritual mereka di hadapan Tuhan. Pelihara anak mereka yang masih kecil, masih rawan dan rentan terhadap segala penyakit. Tuhan berikan kekuatan fisik yang bagus, pertumbuhan yang bagus bagi Victoria. Tapi juga berdoa untuk Dr. David Tong dan Ibu Ika dan anak mereka Angelik. Tuhan menolong supaya keluarga ini tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Pekerjaan Dr. Tong ini bisa terus Tuhan kawal dan Tuhan lindungi. Yang rentan dengan rumah sakit, dan Tuhan tolong dan lindungi beliau dalam setiap pelayanan pekerjaannya. Dan juga ke anak dan istrinya, lindungi mereka semua. Berkati masa depan mereka dan tumbuhkan Angelik juga dengan baik, dengan sehat, dan jadi anak yang sungguh-sungguh dalam kondisi sehat yang dari Allah. Saya berdoa untuk Pak Salim, Ibu Yenti, Grace dan Georgi. Keluarga ini kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati dengan cara Tuhan pekerjaan mereka yang Tuhan pernah berikan dan Tuhan pulihkan kembali. Memberkati kesibukan mereka, kesehatan mereka, dan dua anak mereka bisa sekolah dengan baik, ya, menghadapi tatap muka kembali. Tuhan tolong lindungi dan pelihara kedua anak ini. Saya juga berdoa untuk keluarga Pak Hendro, Ibu Lingga, Kristi dan Timo, dan juga Oma Eli yang sangat mereka cintai. Berkati keluarga ini Tuhan, lindungi pelihara mereka dan pekerjaan, kesibukan, dan juga studi anak-anak ini, biar mereka dalam kondisi yang selalu sehat, dalam kondisi yang terbaik.
dan khususnya Oma Eli. Tuhan berikan dia penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, agar dia tetap bisa bersama dengan anak, menantu dan cucunya. Dan juga berdoa untuk keluarga Pak Andreas, Ibu Lini, dan juga Charles, Edo dan Yoel. Dalam nama Yesus, berkati keluarga Pak Andreas, pelihara mereka, baik pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, masa depan anak-anak ini, kesehatan mereka, Tuhan berkati. Saya juga berdoa untuk Pak Jeffrey, Bu Sansan, Gracela dan Selina. Keluarga ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan menguasai mereka, memberkati mereka, di damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan, dan masa depan anak-anak mereka dengan baik, kesehatan, dan Tuhan tolong iman boleh terus bertumbuh. Pak Rudi dan Ibu Desi, Tuhan berkati keluarga ini, mampukan mereka terus hidup dengan segala kekuatan dari Tuhan. Pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Apapun yang merupakan pergumulan, Tuhan Kau berikan solusi, beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Dan juga berdoa untuk Pak Hendi, Bu Meing, Ping Stefano dan Oma Aini bersama mereka. Dalam nama Yesus Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan tolong, Tuhan berkati dan lindungi, dan Tuhan berikan masa depan kedua anak ini bertumbuhkan dengan sehat dan kehidupan masa depan mereka dengan kuasa-Mu. Oma Aini, Tuhan pelihara dia. Dia udah dalam kondisi yang sering sakit dan sebagainya. Tuhan dalam nama Yesus, hibur Oma kami ini, berikan dia kesehatan, keluhan-keluhannya diubah menjadi sukacita. Saya juga berdoa untuk Pak Samuel, Ibu Eva, Marvel dan Giopano. Dalam nama Yesus, keluarga ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bila keluarga Pak Samuel, Ibu Eva dan semua anak-anak mereka dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Berkati kegiatan mereka, pekerjaan yang mereka sedang geluti. Tuhan bukakan pintu-pintu baru agar banyak orang yang boleh terus membutuhkan pelayanan hamba-Mu ini. Dan kedua anak mereka, masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Doni, Ibu Lia, Zi dan Raymond. Dalam nama Yesus, keluarga ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kehidupan sehari-hari mereka, pekerjaan mereka, kesibukan mereka, dan masa depan kedua anak ini dalam kuasa dan pertolongan dan otoritas-Mu. Tuhan membuka jalan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Janjurun, Ibu Nani, dan keluarga besar mereka dimanapun berada. Tuhan pelihara kedua hamba-Mu yang ada di Kalimantan saat ini, biar mereka juga bersama-sama di sana hidup dengan tenang, damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Eko, Bu Ria, Michael dan Audrey, sekeluarga dalam nama Yesus. Tuhan pelihara dan Tuhan berkati, buka jalan dan berkati mereka dalam segala kesibukan pekerjaan mereka. Tuhan sendiri yang menolong. Kami juga berdoa untuk Pak Endi dan Ibu, anak cucu menantu mereka. Kami juga ingat Ibu Mika dan anak-anak yang ke Amerika. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Kemanapun keluarga besar berada, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan membuka jalan dalam setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Lili dan Pak Han dan anak cucu mereka dimanapun berada. Dalam nama Tuhan, Kau sertai, berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, dan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Maria dan cucu-cucunya, ya, ada Kimberly, Salomo dan yang lain-lain. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong dan memberkati mereka. Dan Uma Maria diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Ibu Kuisim dan anak-anak cucunya dan juga saudara-saudaranya. Dalam nama Tuhan, kami ingat saudaranya yang sedang sakit. Tuhan Kau tolong, berikan kesembuhan, berikan kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jimmy dan Ani dan anak mereka yang masih kecil. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Kau terus menyertai keluarga kecil ini. Mereka di dalam pergumulan mereka, dalam kesendirian mereka, Allah hadir, memberkati dan menolong mereka. Berikan kesehatan untuk pertumbuhan yang baik untuk anak mereka yang masih kecil, dan Tuhan tumbuhkan dengan baik. Dan juga berdoa untuk Ibu Fitri dan anaknya Zia. Dalam nama Yesus, berkati Ibu Fitri dengan pekerjaannya dan anaknya dan sekolahnya. Biar kedua ibu dan anak ini dalam kuasa dan otoritas Tuhan saja. Ini juga berdoa untuk Wilson dan Olivia dan anak mereka yang masih kecil. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati dan tolong pertumbuhkan anak mereka dengan sehat, dan kehidupan mereka tetap dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Pekerjaan mereka, kesibukan mereka, biar Allah yang memberkati. Saya juga berdoa untuk Pak Edi Halim, Ibu Sese,
ada Queen, ada Dominic, ada Oma Yeni yang mereka kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga ini dan segala kesibukan pekerjaan mereka. Tumbuhkan kedua anak ini dengan sehat. Dan juga Oma Yeni, berkati dia dengan damai sejahtera dari Tuhan. Saya juga berdoa untuk Ibu Lisa, Pak Dani, ada Angel yang di luar negeri dan Gaby yang masih di sekolah. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Ibu Lisa dan Pak Deni dan keluarga mereka dengan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Dua anak mereka itu Tuhan juga pelihara masa depan mereka, dan Tuhan berikan mereka masa depan yang baik. Ibu Tina dan suaminya Michelle dan Karen, dalam nama Yesus berkati Ibu Tina dan keluarga. Biarlah dalam kuasa dan otoritas-Mu suaminya boleh mengenal Tuhan, dan Michelle dan Karen boleh tumbuh dengan sehat. Masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Laura, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pelihara Laura dan tolong dia masa depannya, pergumulannya, pekerjaannya, kesibukannya, dan juga Asin kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati dia masa depannya dan rencana-rencananya yang mungkin sedang digumulkan. Tuhan tolong pekerjaannya juga, dan kehidupan damai sejahtera Tuhan limpahkan kepada keluarga besar mereka. Saya juga berdoa untuk Ibu Santi dan juga saudara-saudaranya dan anaknya Caca dan juga Niko. Tuhan, mereka saja baru kehilangan oma mereka. Tuhan, peliharalah mereka dalam kasih-Mu dengan kekuatan penghiburan dari Tuhan, pemulihan dan iman yang kuat, penuh penyerahan pada Tuhan. Biar damai sejahtera dan sukacita Tuhan senantiasa kepada Ibu Santi. Saya juga berdoa untuk Ibu Hakim dan juga Pak Herman dan keluarga besar mereka, Ibu Lili dan Pak Yanto, ya, yang pernah kami layani. Tuhan tolong mereka dengan segala kesibukan mereka baik di daerah maupun di Jakarta. Tuhan pelihara mereka dengan kesehatan, sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami Tuhan. Ada Tony, ada William, ada Abraham, Berliana, ada Sharon, ada Alpin, Wanda, Joanna, Pergo, ada Valencia, ada Arion, Aurel, Putri, ada Perdi, ada Stephen, Putri, dan yang lain-lain Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan, Kau mengerti masa depan anak-anak muda kami. Situasi hari ini gak mudah bagi mereka, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau berkati mereka, mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan dan mereka sedang mencari-cari pekerjaan. Tuhan, buka jalan agar mereka menemukan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dan mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati. Dan mereka yang masih studi, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pos PI kami di Kaltara. Ada Pendeta Rum Ungau dan keluarga, Pendeta Sam Iing dan anak cucunya, badan pengurus, aktivis, sekolah minggu, pemuda, dan semua jamaat. Pergumulan pertumbuhan TPI kami ini boleh terus bertumbuh. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya pos PI ini boleh bertumbuh dengan baik. Tuhan pelihara setiap hamba-hamba-Mu di sana, aktivis di sana, pengurus di sana. Apapun pergumulan mereka, Tuhan jaga, lindungi, dan berikan jalan keluar bagi kehidupan dan pergumulan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau telah mendengar doa kami. Kami mau taruh doa ini. Biarlah doa ini sungguh-sungguh kami peroleh jawabannya daripada Tuhan. Bapa, iman kami mengatakan hari ini hari perjuangan. Iman kami tidak akan pernah berhenti berjuang. Tidak akan pernah berhenti peperangan di dalam peperangan rohani. Kami sadar dunia ini bukan makin baik. Bahwa Alkitab memang demikian mengatakan. Tapi kami ingin hidup dalam kemenangan Tuhan. Apapun situasi kami, peperangan yang kami hadapi secara rohani, kami ingin bersandar pada Tuhan. Kami ingin tetap mau beriman pada Tuhan. Kami ingin terus mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bila kami ingat akan pesan firman Tuhan hari ini, agar kami tetap setia dan mengikut Tuhan. Berkati ibadah kami dan doa-doa kami, puji-pujian kami. Inilah doa kami dan kami akhiri persekutuan doa malam hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menjawab doa kami. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai berdoa. Terima kasih atas partisipasinya, dan mari kita punya iman yang sama dengan semua pergumulan dan doa yang sudah kita sampaikan. Biarlah itu menjadi diperkenan oleh Tuhan.
Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam ibadah doa berikutnya. Shalom.